Hari itu, langit terlihat mendung meski belum juga turun hujan. Reva berdiri di depan gerbang pabrik garmen besar yang kabarnya selalu membuka lowongan setiap bulan. Di tangannya, map coklat berisi dokumen lamaran kerja yang baru saja diterimanya minggu lalu. "Reva, semangat ya kerja pertamanya," seru ibu kosnya, seorang wanita tua bernama Bu Asni, yang sudah seperti ibu sendiri sejak Reva pindah dari kampung ke kota kecil ini. Reva hanya tersenyum dan mengangguk. Pabrik itu menjulang dengan pagar besi tinggi dan deretan bangunan memanjang. Lembab, sedikit berbau kimia dan kain. Tapi Reva tak peduli. Ia bersyukur bisa kerja setelah setahun menganggur. Setelah melewati pos satpam dan menyerahkan kartu identitas karyawan, ia dibawa ke ruang briefing. Di sana, ia bertemu dengan beberapa pekerja baru lainnya. Salah satunya, seorang gadis ceria bernama Yuni, langsung akrab dengannya. Katanya sih di sini gajinya bagus. Ya meski kerjaannya lumayan capek, bisik Yuni. Reva mengangguk. Iya, aku juga denger gitu. Tapi kok tiap bulan selalu buka lowongannya? Yuni hanya mengangkat bahu. Mungkin karena banyak yang resign. Namun, dari balik jendela ruang briefing, Reva sempat melihat seorang pria tua mengenakan seragam satpam berdiri terpaku di ujung lorong. Pandangannya tajam, matanya menatap lurus ke arahnya. Tapi begitu Reva menoleh untuk memastikan, pria itu sudah tak ada. Setelah sesi pengenalan selesai, Reva dan para pekerja baru dibawa berkeliling pabrik. Ia kagum melihat barisan mesin jahit yang bergerak cepat, lemari kain tinggi menjulang, dan para pekerja yang tampak sangat fokus. Namun ada satu ruangan yang membuat Reva merinding, sebuah gudang di belakang. Pintunya selalu tertutup rapat dan digembok. Di depannya, ada tulisan pudar bertuliskan, "Dilarang masuk tanpa izin." Seorang pekerja lama membisikkan sesuatu pada Reva saat melewatinya. "Jangan pernah lewat sini malam-malam. Banyak yang lihat aneh-aneh." Reva menelan ludah. Belum juga mulai bekerja. Suasana pabrik ini sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, saat Reva kembali ke kosan, ia duduk termenung di ranjang. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari tempat kerjanya. Bukan hanya dari cerita dan ruangan misterius tadi, tapi dari suasana, udara yang terasa berat, dan senyum palsu dari para atasan yang entah kenapa terasa kosong. Bu Asni tiba-tiba muncul di depan kamarnya sambil membawa teh panas. "Kamu kerja di pabrik itu ya?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Kenapa?" Bu Asni menatap Reva lama, sebelum akhirnya berkata lirih. "Kalau lembur, jangan pernah sendiri. Dan jangan ambil shift malam Jumat Kliwon." Reva tercekat. "Kenapa, Bu?" "Tanyain aja nanti. Kalau kamu berani." Hari kedua di pabrik terasa lebih tenang bagi Reva. Ia mulai memahami ritme kerja, memotong kain, menyortir hasil jahitan, mencatat target harian. Tapi meskipun tubuhnya sibuk, pikirannya masih dibayangi ucapan Bu Asni semalam. "Jangan ambil shift malam Jumat Kliwon." Seolah ucapan itu membekas di telinganya. Hari ini memang bukan Jumat Kliwon, tapi entah kenapa suasana pabrik terasa lebih suram dari kemarin. Di jam istirahat siang, Reva duduk bersama Yuni dan dua pekerja lama, Tuti dan Jaka. Mereka makan di bawah pohon besar di belakang kantin, tempat yang katanya dulu sempat jadi musola, tapi sekarang dibiarkan kosong. Kalian pernah dengar cerita soal gudang belakang itu?" bisik Reva sambil melirik kanan kiri. Tuti langsung menurunkan sendoknya. "Kamu jangan asal ngomong, Rev. Di sini banyak yang nguping meski gak kelihatan." Jaka hanya menatap kosong. "Dulu, ada anak baru juga kayak kamu. Kerja rajin, gak banyak ngomong. Tapi suatu malam dia lembur sendiri. Besoknya ditemukan di kamar mandi, kakinya membiru. Katanya kena serangan jantung. Tapi semua orang tahu, dia kuat dan gak pernah sakit." Reva terdiam. Yuni mencoba menyejukkan suasana. "Udah, jangan dibahas Makin siang makin serem." Tapi sebelum mereka beranjak, daun-daun pohon tua di atas mereka tiba-tiba bergetar hebat, padahal angin tidak bertiup. Seekor burung gagak hitam melintas rendah dan hinggap tepat di atap gudang tua.
Suaranya serak, seperti tertawa. Kraa, kraa, kraa. Semua spontan saling berpandangan. Burung itu menatap langsung ke arah Reva sebelum akhirnya terbang menghilang ke balik atap. Hari itu, Reva bekerja di bagian sortir. Saat sedang melipat potongan kain, ia merasa udara di sekitarnya jadi lebih dingin. Tiba-tiba, dari tumpukan kain bekas di dekat mesin besar, terdengar suara desahan lirih. Tolong. Reva menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mendekati tumpukan kain, membuka satu persatu, tidak ada siapapun. Saat ia berbalik, seorang supervisor berteriak, "Kamu ngapain di situ? Itu area terlarang." Reva gugup. Maaf, saya dengar suara dari sini." "Gak ada siapa-siapa. Fokus kerja. Jangan ikut campur hal yang bukan urusanmu." Bentak si supervisor yang sejak tadi memang menatap Reva tajam. Setelah itu, suasana kerja jadi tegang. Reva merasa dia mulai diperhatikan. Bahkan saat ke toilet, bayangan seseorang sering muncul di cermin, berdiri tepat di belakangnya, tapi selalu hilang saat ia menoleh. Malamnya, Reva pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Ia masuk ke kamar kosnya dan mengunci pintu. Namun tepat pukul 1.23 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara jahitan mesin. Trak 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 trak. Zz trak trak trak. Padahal tidak ada siapapun yang menjahit di kamar kos. Suara itu datang dari luar jendela kamarnya. Ia mengintip lewat celah tirai. Kosannya gelap, sepi. Namun di bawah pohon depan kamar, terlihat bayangan perempuan berdiri membungkuk, memeluk mesin jahit tua berkarat. Suaranya parau. "Masih, belum cukup. Darahnya, belum cukup." Pagi harinya, Reva datang ke pabrik dengan wajah pucat. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Bayangan perempuan bermesin jahit di depan kamar kosnya terus membekas. Bahkan saat mandi, ia merasa seperti diawasi. Di dalam ruang kerja, suasana terasa tak seperti biasanya. Beberapa karyawan tampak berbisik-bisik. Ada yang terlihat menangis pelan. Reva langsung menemui Yuni, yang wajahnya pun tampak tegang. "Reva, kamu udah denger?" "Denger apa?" "Tuti, yang kemarin makan bareng sama kita, meninggal." Darah Reva langsung turun ke kaki. "Apa? Gimana ceritanya?" Yuni menatap Reva lekat. Katanya semalam dia pulang lembur. Pas pagi tadi, ditemukan di kosannya dalam posisi duduk kaku di depan cermin. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seperti orang terakhir kalinya teriak minta tolong. Tapi gak ada yang dengar suara apapun. Reva terdiam. Ia menggenggam erat tangannya sendiri. Tuti, orang yang kemarin memperingatkannya soal gudang belakang, sekarang sudah tiada? Setelah briefing pagi, Reva bekerja dengan cemas. Ia terus merasa diawasi dari sudut ruangan, padahal tidak ada siapapun. Saat menuju toilet, ia tanpa sengaja melihat tembok belakang gudang. Di sana, seperti ada bekas garis merah, seperti tetesan darah yang membentuk tulisan kabur. "Satu belum cukup." Ia mengedipkan mata, lalu melihat lagi. Tulisan itu sudah hilang. Hanya tembok kusam seperti biasa. Di kantin, para pekerja mulai bisik-bisik, menyebut-nyebut soal kutukan, tumbal, dan pesugihan. Tapi suara-suara itu hilang saat salah satu manajer mendekat. Laki-laki berkepala plontos dan bermata sayu itu langsung memarahi pekerja yang mengobrol. "Kalau gak mau kerja, silakan keluar. Pabrik ini butuh yang fokus, bukan yang suka percaya tahayul." Reva hanya menunduk. Tapi ada sesuatu yang ia perhatikan. Manajer itu memakai cincin akik merah menyala, dan saat melangkah, bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Sore itu, Reva pulang dengan Yuni. Mereka berjalan kaki melewati jalan setapak di samping pabrik. Jalan itu jarang dilewati karena gelap dan penuh semak. Tapi karena jalan utama ditutup renovasi, mereka tak punya pilihan. Di tengah jalan, mereka melihat seikat kain seragam pabrik tergeletak. Dan di atasnya, ada gumpalan rambut panjang dengan pita merah. Yuni menjerit. Reva menarik tangannya dan berlari sekencang-kencangnya.
Di belakang mereka, terdengar suara kain diseret dan suara tawa perempuan parau. Hai hai hai, satu belum cukup. Sesampainya di kos, Reva langsung mengunci pintu dan memeluk lutut. Yuni menelpon keluarganya dan menangis. Keduanya sama-sama sadar, kematian Tuti bukan kecelakaan. Dan malam itu, saat Reva akhirnya memejamkan mata, ia bermimpi melihat deretan mesin jahit berlumuran darah, dengan tangan-tangan manusia menjahit sendiri tanpa tubuhnya. Di ujung ruangan itu, berdiri sosok perempuan tua berjubah hitam. Matanya buta tapi wajahnya selalu menatap lurus ke Reva. Di mulutnya hanya satu kalimat. Yang berikutnya, kamu. Pagi itu pabrik kembali dibuka seperti biasa. Tidak ada jeda berkabung. Tidak ada pengumuman resmi soal kematian Tuti. Hanya diam dan tatapan kosong para pekerja yang menyimpan duka. Reva masuk kerja dengan tubuh lemas. Tapi yang membuatnya lebih cemas bukan hanya kematian Tuti, melainkan mimpi semalam, dan suara yang ia dengar sebelum terbangun. Yang berikutnya, kamu. Di ruang potong, Reva menyadari ada yang berubah. Mesin jahit nomor 13, yang biasanya rusak dan tidak pernah dipakai, kini menyala sendiri. Tak ada yang duduk di sana, tapi benang mengalir dan kain terkoyak seolah dijahit oleh tangan tak kasat mata. Reva refleks menunjuk ke sana. Lihat itu. Tapi saat teman-temannya menoleh, mesin sudah mati. Kain pun tak ada. Reva hanya bisa terdiam dengan napas tercekat. Apa aku gila? Pikirnya. Menjelang sore, berita duka kedua pun menyebar cepat. Jaka, si pria pendiam yang makan bersama mereka di hari pertama, ditemukan meninggal. Tubuhnya tergantung di loteng gudang belakang. Lidah menjulur, dan di bawahnya tergurat dengan darah. Tumbal kedua diterima. Yang mengerikan, lantai di bawah tubuh Jaka penuh dengan potongan kecil kain seragam pabrik. Seperti dirancang sebagai bagian dari ritual. Reva makin resah. Ia mendatangi Yuni dan memaksanya bicara jujur. Yun, kamu pasti tahu lebih dari yang kamu ceritakan. Aku minta tolong, katakan yang sebenarnya. Yuni akhirnya mengalah. Ia membawa Reva ke tempat sepi di belakang musola kosong. Reva, aku gak pernah cerita ini ke siapa-siapa. Tapi dulu, kakakku juga kerja di sini. Tahun pertama, dia rajin, selalu dipuji. Tapi setelah malam Jumat Kliwon, dia berubah. Jadi pendiam, sering melamun. Seminggu kemudian, hilang tanpa jejak. Reva menatap Yuni dengan mata membesar. Kamu tahu kemana dia? Tanya Reva. Yuni menunduk. Mayatnya ditemukan di septic tank pabrik. Tapi manajemen bilang itu kecelakaan kerja. Gak ada yang berani tuntut. Semua dibungkam. Setelah itu, aku mulai dengar soal pesugihan. Tentang perjanjian kotor dari atas. Tiap tahun, harus ada yang dikorbankan. Tapi akhir-akhir ini, jumlah korbannya makin sering. Malam harinya, Reva tak bisa tidur. Ia memberanikan diri membuka kembali catatan harian kakaknya yang dulu sempat bekerja di pabrik lain. Karena ia ingat pernah mendengar cerita soal ritual pesugihan pabrik-pabrik di pinggiran kota. Dan benar saja, ada satu catatan mencurigakan. Pabrik yang berkembang terlalu cepat dan aneh, biasanya bukan karena kerja keras, tapi karena tumbal. Ciri-cirinya, tiap malam Jumat Kliwon, listrik padam sebagian. Gudang belakang jadi pusat aktivitas. Korban-korban dikirim tanpa jejak ke sumur tua atau septic tank. Dan burung gagak jadi pertanda awal. Reva memeluk tubuhnya sendiri. Burung gagak itu sudah muncul. 2 korban sudah jatuh. Jika semua ini benar, maka pabrik tempatnya bekerja bukan sekadar tempat cari nafkah, tapi tempat pesugihan yang haus darah. Setelah kematian Jaka, suasana pabrik menjadi lebih tegang. Beberapa karyawan memilih tidak masuk. Yang tetap bekerja pun terlihat ketakutan. Apalagi setelah beredar kabar kalau tubuh Jaka ditemukan tepat di atas gudang belakang, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh para pekerja lama. Namun, Reva kini tak mau hanya diam. Ia tahu, jawaban ada di dalam gudang belakang. Reva sengaja lembur malam itu, berpura-pura ingin menyelesaikan pekerjaan.
Yuni mencoba menahannya. Reva, kamu gila? Udah 2 orang mati. Kita gak tahu siapa berikutnya. Tapi Reva hanya menjawab pelan. Justru itu. Kalau kita terus diam, kita semua bisa jadi korban. Menjelang jam 10 malam, sebagian besar lampu pabrik dipadamkan otomatis. Hanya bagian produksi yang masih menyala sebagian. Reva menyelinap menuju area terlarang. Pintu gudang belakang yang selama ini selalu digembok. Anehnya, malam itu, gemboknya sudah terbuka. Ruangan itu gelap, berdebu, dan bau menyengat seperti bangkai basah. Tumpukan kain rusak berserakan. Tapi yang membuat Reva bergidik adalah deretan manekin tak berkepala. Semuanya menghadap ke satu arah. Pojok ruangan yang tertutup tirai hitam. Dengan tangan gemetar, Reva mendekat dan membuka tirai itu. Di baliknya ada sebuah altar kecil, dengan cermin besar berbingkai kain kafan, dan patung perempuan tua tanpa mata, duduk bersila. Di sekeliling patung itu, tergeletak beberapa potongan rambut, kuku manusia, dan kain seragam yang sudah kotor oleh darah kering. Reva hampir muntah. Tiba-tiba, lampu gudang berkedip-kedip, dan dari arah pintu, terdengar suara langkah, pelan, menyeret. Reva membalikkan badan. Seorang wanita berdiri di sana. Tubuhnya mengenakan seragam lama pabrik. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi saat ia mengangkat kepala, matanya kosong, hanya rongga hitam menganga. Kenapa kau masuk ke sini? Padahal belum waktunya. Suaranya serak seperti dari dasar sumur. Reva mundur. Tubuhnya gemetar. Wanita itu mendekat. Lalu berkata lirih. Sampaikan kepada mereka, satu lagi, sebelum Jumat Kliwon. Atau semuanya akan mati. Reva tersadar dari pingsannya pagi hari berikutnya. Tergeletak di ruang produksi. Manajer pabrik berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Tangannya memegang secangkir kopi. Reva, kamu terlalu lelah. Jangan ulangi begadang di area belakang, ya. Untuk keselamatanmu sendiri. Ucapan itu terdengar seperti peringatan. Atau ancaman? Reva mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia tahu. Manajer itu tahu sesuatu. Dan ia sedang diawasi. Hari itu, suasana di pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bersinar redup tertutup mendung tebal. Dan burung gagak kembali terlihat bertengger di pagar atas. Tanda yang dulu dianggap hanya mitos oleh para pekerja. Kini menjadi simbol nyata teror yang sedang terjadi. Reva, yang baru saja sadar dari pingsannya malam sebelumnya, tidak lagi bisa pura-pura bekerja seperti biasa. Pikirannya terus dihantui oleh sosok wanita tanpa mata dan kalimat terakhirnya. Satu lagi, sebelum Jumat Kliwon. Reva mulai mendata siapa saja yang sering lembur, siapa saja yang dekat dengan manajer, dan siapa saja yang terakhir terlihat dekat dengan korban-korban sebelumnya. Ia mencurigai ada sistem, ada pola. Tapi sebelum ia bisa menyusun semuanya, kejadian mengerikan berikutnya terjadi. Pagi itu, seorang cleaning service bernama Pak Darman ditemukan terbakar di dalam kamar mandi lantai 2. Tubuhnya gosong, namun tak ada percikan api, tak ada benda terbakar lain. Yang membuat semua orang lebih panik. Cermin di kamar mandi penuh dengan tulisan darah. Tumbal ketiga telah diterima. Kalian masih belum paham? Kepanikan menyebar seperti api. Beberapa pekerja wanita menangis dan ingin berhenti kerja. Tapi pihak manajemen hanya mengatakan, itu bunuh diri karena stres. Kami sudah serahkan ke polisi. Semua kembali bekerja. Namun polisi tidak pernah benar-benar datang. Malamnya, Reva mencoba menghubungi Yuni, temannya satu-satunya yang tahu dan percaya akan semua kejadian ini. Tapi telepon tak diangkat. Pesan tidak dibalas. Reva memberanikan diri mendatangi kosan Yuni. Pemilik kos bilang, dia keluar siang tadi, katanya mau ke pabrik sebentar ambil jaket. Tapi gak balik-balik. Reva panik. Ia tahu malam ini adalah malam Kamis. Besoknya Jumat Kliwon. Reva kembali ke pabrik yang sudah tutup. Ia bersembunyi dari satpam dan menyelinap masuk. Ia mengikuti instingnya menuju gudang belakang. Di lantai dekat pintu, ia melihat jejak kaki kecil berlumuran darah.
Jejak itu mengarah ke dalam gudang yang kini terbuka lebar dan gelap gulita. Pelan-pelan, ia masuk. Manekin-manekin kini menghadap ke arahnya, seolah memantau. Tiba-tiba dari sudut ruangan, terdengar suara tangisan pelan. "Tolong, aku di sini." Itu suara Yuni. Reva berlari ke arah suara itu dan menemukan Yuni terikat di depan altar. Tubuhnya dipenuhi garis-garis merah seperti digores benda tajam. Sebelum Reva sempat membebaskan temannya, lampu padam. Dan dari balik altar, patung wanita tua tanpa mata itu mulai bergerak. "Dia sudah dipilih. Jangan mengganggu." Reva menjerit. Dan tiba-tiba, braak, lampu menyala. Gudang kosong. Tak ada siapa-siapa. Yuni menghilang. Hanya manekin-manekin yang kini semua menghadap ke altar, seolah baru saja selesai menyaksikan persembahan. Reva keluar dari gudang dengan tubuh gemetar. Tangannya berdarah karena mencengkeram terlalu kuat paku yang ia pegang untuk berjaga. Ia menatap ke arah kantor manajer dari kejauhan. "Sudah cukup. Aku akan bongkar semua ini. Besok, tak akan ada yang bisa menutupi lagi." Pagi Jumat Kliwon. Pabrik tampak seperti biasa. Mesin-mesin mulai berdengung. Para karyawan masuk dengan wajah lelah. Dan manajer pabrik berdiri di ujung tangga, mengawasi seperti biasanya. Tapi tidak bagi Reva. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Yuni menghilang. Gudang belakang menunjukkan tanda-tanda aktivitas mistis. Dan korban terus bertambah. Hari ini, ia harus menemukan bukti. Reva menyadari satu hal. Setiap kejadian aneh selalu terjadi di area yang sebenarnya terpasang kamera. Tapi anehnya, tidak pernah ada hasil dokumentasi. Dengan berpura-pura meminta bantuan untuk mengecek rekaman kerja, Reva menyelinap ke ruang kontrol CCTV bersama satpam bernama Pak Roni, yang sudah cukup tua dan tampaknya tidak terlalu peduli pada detail. Reva memperhatikan layar demi layar. Semua tampak normal. Namun, ketika ia meminta melihat rekaman hari sebelumnya, tepat saat Yuni terakhir terlihat masuk gudang, rekaman itu hilang. "Kok aneh ya, Dek? Hari Kamis sore jam 4 sampai malam nggak terekam. Padahal sistem kita baru diperbarui." Gumam Pak Roni. Reva makin curiga. "Pak, biasanya yang minta rekaman siapa aja?" Pak Roni menatap Reva sejenak. "Biasanya? Ya paling Pak Manajer. Kadang ada juga staf senior yang katanya, udah biasa jaga malam. Tapi kalau mereka udah masuk sini, saya biasanya disuruh keluar." Reva menyadari, mereka menyembunyikan sesuatu di balik sistem ini. Saat Pak Roni keluar untuk mengambil kopi, Reva memanfaatkan waktu cepat-cepat membuka file penyimpanan lama di komputer CCTV. Ternyata, ada folder tersembunyi dengan label Maintenance. Reva membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan rekaman yang tidak pernah ditampilkan di layar utama. Rekaman malam hari. Suara tangisan. Cahaya lilin. Sekelompok orang berpakaian serba hitam berbaris mengelilingi altar di gudang belakang. Dan di tengah-tengah mereka, Pak Manajer memimpin ritual. "Untuk keberlangsungan usaha ini, kami persembahkan tumbal ketiga, demi target dan omzet yang terus naik, demi kekuasaan yang tak tergoyahkan." Reva menutup mulutnya. Nyaris muntah. Rekaman itu menunjukkan wajah-wajah orang penting di pabrik, termasuk staf HRD dan satu pemilik saham. Reva menyalin video itu ke flash disk kecil yang ia bawa. Ia tahu, inilah saatnya membongkar semuanya. Ia berencana akan membawa bukti itu ke wartawan atau LSM siang nanti. Namun saat ia berbalik, Pak Manajer berdiri di ambang pintu. "Mencari sesuatu, Reva?" Wajahnya tersenyum, tapi dingin. Reva mencoba menyembunyikan flash diska dan beralasan ia hanya mencari file rekapan kerja. Tapi sebelum ia sempat pergi, Pak Manajer berkata pelan, "Kalau kau menyebarkan sesuatu yang tidak seharusnya, mungkin kau akan jadi tumbal berikutnya." Reva diam. "Tapi kalau kau tahu diri, kami akan beri posisi lebih tinggi, gaji naik, hidup lebih nyaman." Suara itu bukan lagi bujukan. Itu tawaran berbalut ancaman. Reva menatap mata pria itu dalam-dalam dan menjawab, "Saya akan pikirkan, Pak."
Tapi dalam hati, ia tahu, ia tak akan tinggal diam. Setelah keluar dari ruang CCTV, Reva berjalan cepat menuju ruang ganti. Tangan gemetar menggenggam saku jaket tempat ia menyembunyikan flash disk berisi rekaman ritual pesugihan. Ia tahu, kalau bukti itu tersebar, kebenaran akan terbongkar. Tapi yang ia tak tahu, bahaya jauh lebih besar sudah mengintainya. Sepulang kerja, Reva langsung mengunci diri di kamar kos. Ia menyembunyikan flash disk dalam kotak perhiasan yang ia sembunyikan di bawah lantai parket yang longgar. Namun malam itu, suara aneh mulai terdengar dari luar kamarnya. Krek! Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk perlahan. Reva mendekat dan bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Tapi di depan pintu, ada bunga kantil yang masih basah dan bau amis menyengat. Reva panik. Ia langsung menyalakan semua lampu, lalu membaca doa pelan-pelan. Tapi angin dingin terasa berhembus dari balik lehernya, seolah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. "Jangan ikut campur, Reva." Bisikan itu muncul dari balik cermin. Reva berteriak. Paginya, Reva ke kantor koran lokal dan bertemu seorang wartawan lepas bernama Mas Wahyu, yang pernah mengungkap kasus pembakaran pasar gelap. Ia menceritakan secara singkat temuannya. "Kamu bawa buktinya?" tanya Mas Wahyu. Reva mengangguk. Ia buru-buru membuka kotak rahasianya. Flash disknya hilang. Panik. Reva membongkar seluruh kamar. Tidak ada. Ia yakin belum pernah memindahkannya. Mungkin seseorang sudah tahu. Gumamnya gemetar. Mas Wahyu menatap Reva lekat-lekat. "Kamu sedang diawasi. Mungkin bukan cuma oleh manusia." Malam itu, Reva tertidur dengan tidak tenang. Ia bermimpi terjebak di sebuah ruangan pabrik yang gelap, dikelilingi mesin jahit tua dan kain merah darah. Di tengah ruangan, Yuni berdiri membelakanginya. Ketika Reva memanggil namanya, Yuni menoleh perlahan dengan wajah penuh luka, matanya putih polos, dan lehernya tertekuk aneh. "Reva, keluar dari sana, sebelum kamu gantian." Tiba-tiba, tangan-tangan hitam muncul dari balik kain dan menarik tubuh Reva ke bawah mesin. Reva terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang paling mengerikan, di ujung tempat tidurnya ada jejak kaki basah. Padahal lantainya kering. Besoknya, saat Reva masuk kerja, ia membuka sistem produksi dan mengecek data seperti biasa. Tapi ia menemukan folder baru berjudul Laporan Harian Khusus. Folder itu tidak punya akses umum, tapi entah bagaimana terbuka di layar komputernya. Di dalamnya, terdapat nama-nama karyawan dengan tanggal tertentu yang diberi label "selesai diproses". Beberapa nama di antaranya adalah korban yang sudah meninggal, termasuk Yuni. Dan paling atas, ada nama karyawan baru. Reva Alfiani, proses dijadwalkan 3 hari lagi. Nama Reva terdaftar sebagai proses selanjutnya dalam daftar misterius itu. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika semua benar, maka dalam 3 hari ia akan menjadi korban selanjutnya seperti Yuni dan karyawan-karyawan lain yang sudah mati mendadak. Tanpa menunggu lebih lama, Reva langsung menyusun rencana untuk kabur dari kota. Ia mengemas barang-barang penting malam itu juga dan memesan tiket bus dini hari. Tapi saat keluar dari kosan, semua jalan seolah buntu. Jalan gang yang biasanya menuju ke terminal tiba-tiba berubah. Papan jalan berputar arah, jalanan memanjang tak wajar, dan ketika Reva kembali berbalik, ia sudah kembali di depan gerbang pabrik. Tadi jalan lurus, kok balik ke sini?" Gumamnya ketakutan. Pabrik berdiri diam, gelap, dan seperti mengawasinya. Reva jatuh terduduk, napasnya tersengal. Seolah kota ini sudah menjadi labirin buatan kekuatan gaib. Hari berikutnya, suasana pabrik semakin tegang. Salah satu karyawan bagian finishing, Mbak Tari, mendadak berteriak histeris lalu kejang-kejang. "Jangan didekatin aku. Dia di belakang kalian. Dia yang mau korban lagi." Suara Tari berubah berat dan parau. Suaranya bukan suara manusia lagi. "Yang ikut campur akan diseret ke neraka bersama kami."
Matanya melotot putih. 3 petugas keamanan datang untuk menahan. Tapi salah satunya malah pingsan setelah melihat bayangan tinggi besar berambut gimbal berdiri di belakang Tari. Setelah ritual singkat dilakukan oleh Ustaz pabrik, Tari siuman. Tapi ketika ditanya, dia tidak mengingat apapun. Reva kembali menemui Mas Wahyu dan menceritakan semuanya. Kali ini, Wahyu membawa seseorang, Mbah Kirno, mantan satpam pabrik yang sudah keluar 5 tahun lalu setelah insiden besar. Mbah Kirno gemetar saat melihat foto-foto ruang produksi. Dulu saya pernah lihat. Bos besar melakukan semacam ritual tengah malam. Ruangannya bau anyir. Dan ada meja altar dengan kain kafan. Mereka minta tumbal tiap 3 minggu sekali. Yang dipilih selalu anak-anak rantau. Anak yatim. Yang kalau mati, gak bakal dicari keluarga. Reva terdiam. Ia sendiri adalah yatim piatu. Ia mulai sadar. Ia sudah jadi target sejak awal. Malam harinya, Reva kembali diganggu. Tapi kali ini berbeda. Ia mendengar suara langkah, bukan di lantai, tapi di atas langit-langit kamarnya. Tok, tok, tok. Ia menengadah dan terkejut. Ada jejak kaki manusia di plafon, melangkah pelan ke arah tempat tidurnya. Bayangan hitam berdiri terbalik di langit-langit, menatapnya sambil tersenyum menyeringai. Matanya merah menyala. 3 hari lagi. Reva, bersiaplah. Reva tak bisa lagi mengandalkan logika. Ia sudah berusaha kabur, tapi gagal. Ia sudah mencoba diam, tapi terus diteror. Maka kini, satu-satunya jalan adalah melawan dari dalam. Atas saran Mbah Kirno, Reva pergi ke sebuah dusun yang jaraknya sekitar 15 km dari pabrik. Di sana tinggal seorang tokoh tua yang dijuluki warga dengan nama Ki Pramana, dukun sepuh yang dulu pernah menyegel pabrik tersebut, sebelum segelnya dihancurkan oleh pemilik baru. Ki Pramana tinggal di rumah panggung tua yang sunyi. Reva mengetuk pintu sambil menggigil. Seolah seluruh semesta menolaknya mendekati tempat itu. Saat akhirnya pintu dibuka, Ki Pramana hanya berkata lirih, "Kau yang ke-7, dan mungkin yang terakhir." Ki Pramana membawa Reva ke dalam dan menjelaskan asal mula kengerian itu. Pabrik itu dulu tanah angker, bekas pembantaian massal zaman kolonial. Ada banyak nyawa yang tidak tenang. Tempat itu tidak boleh dibangun apapun di atasnya. Namun, setelah pemilik baru membeli tanah itu, ia melakukan ikrar pesugihan kepada makhluk penjaga tanah tersebut. Seekor makhluk bernama Nini Rawa, sosok perempuan separuh manusia separuh bangkai yang meminta tumbal nyawa hidup tiap 21 hari. Mereka memberi upeti dari darah dan ketakutan. Itulah sebabnya kenapa kamu tidak bisa kabur. Kamu sudah didaftarkan secara gaib. Ki Pramana mempersiapkan ritual kecil untuk Reva. Ia diberikan sebuah kalung dari akar kelor dan darah ayam cemani. Juga raja khusus yang ditulis di balik baju kerjanya. Kalung ini tidak akan menghentikan mereka, tapi cukup untuk membuatmu bisa bertahan. Selama 3 hari ke depan, kamu tidak boleh melepaskannya. Jangan sampai tertidur di dalam pabrik. Karena malam ke-21 sudah dekat, dan kamu akan jadi tumbal berikutnya. Reva pulang dengan tubuh lemas, tapi semangat yang baru. Di malam hari, tepat pukul 2.30, sirene pabrik berbunyi sendiri. Semua lampu menyala mati secara acak. Kamera pengawas merekam bayangan hitam menjalar di dinding seperti lendir hidup. Reva bersembunyi di ruang penyimpanan benang saat melihat sosok wanita, berambut kusut, tubuhnya dipenuhi belatung, berjalan pelan ke arah mesin-mesin. "Di mana yang baru? Aku lapar." Suara makhluk itu mengerang dari balik lidah-lidah panjangnya. Kalung akar kelor di leher Reva bergetar panas. Tanda makhluk itu makin dekat. Reva tak tahan. Ia pingsan. Reva terbangun di ruang medis pabrik. Tapi tidak ada yang membawanya ke sana. Dokter pun tidak tahu siapa yang menemukannya. Namun yang lebih menyeramkan adalah ini. Kalungnya sudah tidak ada. Dan di bawah tempat tidurnya, tertulis dengan darah. "Berikan dirimu secara sukarela, atau akan kami ambil paksa." Reva tidak bisa tidur. Bukan hanya karena mimpi buruk yang terus berulang, tapi karena kenyataan bahwa seseorang
atau sesuatu, telah mengambil kalung pelindungnya saat ia tak sadar. Dan pagi ini, ada kabar buruk lagi. Rekan kerjanya, Lucky, hilang. Reva tahu, saatnya mengubah strategi. Ia tak bisa hanya diam atau melapor pada orang-orang yang tak percaya. Maka diam-diam, ia mulai menyimpan kamera kecil di beberapa titik pabrik, terutama di ruang produksi malam, lorong penyimpanan, dan dekat ruang kepala HRD. Ia juga mencatat jadwal hilangnya para karyawan, dan menemukan pola aneh. Mereka semua menghilang dalam waktu 3 hari setelah terjadi gangguan listrik misterius. Dan yang paling mencolok, semua korban adalah karyawan kontrak yang hendak diangkat jadi tetap. Seolah-olah mereka sengaja dipancing lalu dikorbankan sebelum sempat menuntut haknya. Gumam Reva ngeri. 3 hari setelah Reva memasang kamera tersembunyi, ia mendapat rekaman mengerikan. Terekam pada pukul 2.44 dini hari, pintu ruang mesin terbuka sendiri, lalu sosok tinggi besar berselimut kabut hitam melangkah pelan. Di belakangnya, terlihat kepala HRD dan manajer produksi membawa sesuatu dalam karung ke dalam ruangan yang sama. Setelah itu, lampu padam total. Begitu menyala kembali, karung sudah tak ada. Dan wajah manajer itu terlihat, bukan seperti manusia. Matanya merah, dan kulit wajahnya tampak seperti kulit ular yang mengelupas. Astaga, mereka ikut dalam perjanjian itu, desis Reva. Reva memutuskan mengirim video itu ke 2 orang, temannya yang bekerja sebagai wartawan lokal bernama Jaya, dan ke Mbah Kirno yang dulu sempat menyuruhnya berhati-hati. Namun malamnya, saat ia sedang bersiap-siap untuk pulang, HP-nya hilang. Yang lebih mencurigakan, seseorang telah menghapus semua rekaman kamera tersembunyi. Di ruang loker, Reva menemukan lembaran fotokopi KTP-nya disobek dan disiram darah ayam. Ada satu kalimat besar tertulis di cermin. Kau sudah dipilih. Reva mencoba lari keluar dari pabrik malam itu. Namun pintu utama telah dikunci dari luar. Sirine darurat berbunyi, bukan karena kebakaran, tapi karena Reva dicap sebagai target ritual selanjutnya. Tubuhnya mulai lemas. Udara menjadi berat. Sosok-sosok tak terlihat mulai berbisik di telinganya. Ia mendengar suara Lucky memanggil dari balik mesin. Reva, tolong aku, tolong. Reva berlutut, menangis, dan berteriak. Namun tak ada jawaban. Hanya suara ketukan besi dari lantai atas, dan aroma daging busuk yang semakin dekat. Reva terjebak. Pintu utama terkunci, listrik padam, dan suara-suara gaib terus berbisik dari berbagai arah. Di lorong atas pabrik yang sempit dan gelap, ada mata yang mengintip, bukan mata manusia. Dan kini, semua lampu padam. Saat Reva tersungkur karena pingsan sebentar, ia tiba-tiba merasa ada seseorang menyentuh rambutnya. Tapi saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Hanya sehelai rambut panjang berwarna putih yang tertinggal di lantai. Dan aroma amis yang menusuk seperti daging busuk. Tiba-tiba, suara itu terdengar jelas dari speaker pabrik. Reva. Hidup dengan mereka, atau mati untuk mereka. Seketika itu pula muncul sesosok bayangan perempuan berjubah panjang, wajahnya dibungkus kain putih, tapi darah mengalir dari sela-selanya. Suara ratapan mengiringi setiap langkahnya. Itu dia, Nini Rawa. Saat Reva tak lagi bisa berlari, seseorang menarik tubuhnya ke ruangan penyimpanan lama. Ternyata, dia adalah Bayu, mantan teknisi pabrik yang sempat menghilang 3 bulan lalu, dan semua orang mengira dia sudah mati. Aku tahu kau bakal jadi target selanjutnya. Aku sembunyi karena aku tahu siapa yang mereka korbankan tiap bulan, ucap Bayu lirih. Bayu menunjukkan luka bakar aneh di tangannya, bekas dari ritual gagal ketika ia dijadikan calon tumbal, tapi berhasil kabur. Kini, ia ingin membongkar semuanya. Bayu memperlihatkan catatan tua yang ia temukan di ruang bawah tanah pabrik. Di dalamnya tertulis, setiap bulan purnama ke-7, tumbalkan 1 jiwa agar mesin tak pernah berhenti. 1 korban, untuk 1000 lembar kain yang laku keras. Menurut Bayu, pemilik lama pabrik membuat perjanjian dengan entitas bernama Ratu Rawa, yang kemudian dikenal sebagai Nini Rawa oleh para pekerja lama.
Perjanjian itu diwariskan ke manajemen baru, yang kini menumbalkan karyawan kontrak sebagai syarat kekayaan. Bayu menyusun rencana. Besok malam adalah malam ritual terakhir di siklus 7 tahunan. Jika Reva bisa menghentikan proses ritual itu dengan membakar ruang persembahan, maka pesugihan bisa berakhir. Namun, untuk masuk ke ruang persembahan, satu orang harus menjadi umpan. Dan cuma kamu yang mereka cari sekarang, ucap Bayu sambil menatap Reva dengan mata berat. Reva menggenggam tangan Bayu dengan tubuh gemetar. Kalau aku gagal, aku juga akan ikut dikorbankan, kan? Bayu mengangguk. Keesokan malamnya, ritual dimulai. Diiringi nyanyian aneh dari para manajer dan kepala HRD, di ruang bawah tanah yang dipenuhi patung-patung kain berlumur darah, Reva dibawa masuk, berpura-pura pingsan. Namun sebelum rencana dimulai, jeritan mengguncang ruangan. Semua menoleh. Di ujung lorong, Lucky muncul. Tapi tubuhnya bukan seperti manusia lagi. Kulitnya mengelupas, matanya hitam legam, dan di belakangnya, Nini Rawa muncul utuh, dengan wajah menganga dan suara tawa yang menggetarkan langit-langit ruangan. Reva menjerit. Ini di luar kendali. Api mulai menyala. Reva mengguyurkan bensin dari botol-botol bekas oli yang ia sembunyikan di balik jas kerja. Ruang persembahan mulai berasap. Patung-patung kain mulai terbakar. Dan suara mengerang terdengar dari dinding-dinding yang retak. Ritual seharusnya gagal, tapi sesuatu justru bangkit dari balik abu. Seketika alarm pabrik berbunyi. Namun bukan karena sistem kebakaran otomatis, melainkan karena tangisan panjang dari dalam tanah. Tanah di bawah lantai ritual bergetar, seperti akan pecah. Lucky, yang berubah menjadi sosok separuh manusia separuh entitas, tertawa keras di tengah kobaran api. Terlambat, Reva. Bahkan sebelum kamu datang, kamu sudah dijadikan tumbal. Reva terhuyung ke belakang, tubuhnya panas oleh hawa api dan ketakutan. Ia menatap ke arah Bayu, berharap diselamatkan. Tapi Bayu hanya berdiri diam. Tatapannya kosong. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Bayu akhirnya berbicara. Maaf, Reva. Aku memang pernah dijadikan calon tumbal. Tapi mereka memberiku pilihan, jadi tumbal, atau jadi bagian dari perjanjian. Dan aku memilih hidup. Reva terdiam, napas tercekat. Selama bertahun-tahun aku hanya jadi pengawas. Mengawasi siapa yang cocok dikorbankan. Dan kamu terlalu sempurna untuk dilewatkan. Anak yatim, kerja keras, tidak ada keluarga yang mencari kalau kamu hilang. Reva melangkah mundur, hampir terjatuh. Tiba-tiba dari bawah tanah, tangan-tangan hitam muncul dari retakan lantai, meraih tubuh-tubuh yang ada di ruangan. Salah satu tangan menyambar kepala HRD, menyeretnya ke dalam kegelapan. Jeritannya tak terdengar lama. Bayu, ini bukan bagian dari rencana, kan? Jerit Reva. Bayu panik. Rencana seharusnya berakhir dengan Reva tewas dan kekayaan pabrik tetap utuh. Tapi karena ritual diganggu oleh api, entitas Nini Rawa menjadi tak terkendali. Reva berlari keluar dari ruang ritual, melintasi lorong pabrik yang terbakar sebagian. Dari atas plafon, sesosok wanita berjubah putih dengan leher panjang menjuntai merayap cepat seperti ular, mengejarnya sambil berteriak. Darahmu milik kami. Jiwamu milik tanah ini. Reva menabrak dinding, jatuh, lalu menyeret tubuhnya ke arah gudang alat berat. Bayu mengejarnya, tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk memastikan Reva benar-benar mati, agar ritual dapat diperbaiki kembali. Kalau kamu mati sekarang, kita semua selamat. Pabrik ini masih bisa bertahan. Teriak Bayu sambil membawa pisau kecil ritual dari kayu jati. Namun sebelum Bayu menusuk, mesin jahit tua yang tersambung arus listrik tiba-tiba menyala sendiri dan kabelnya menjerat leher Bayu. Listrik menyambar. Bayu terbakar seketika. Reva menatapnya, tak percaya bahwa pabrik ini benar-benar hidup, atau mungkin dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan gelap. Reva berhasil keluar dari ruang ritual. Ia menuju pos keamanan. Namun semua penjaga sudah menghilang. Di layar CCTV, hanya terlihat lorong-lorong kosong,
dan sosok Nini Rawa berjalan pelan, satu persatu menyusuri lorong untuk membersihkan sisa yang belum tumbang. Reva menyadari satu hal yang mengerikan. Ritual tak bisa dihentikan hanya dengan api. Ia harus menghancurkan benda utama pemujaan yang belum ia temukan. Kain persembahan. Reva tertatih. Tubuhnya penuh luka bakar ringan dan darah mengering. Namun tekadnya belum padam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah menghancurkan kain persembahan pertama, sumber kekuatan dari ritual pesugihan pabrik ini. Tapi pertanyaannya, di mana kain itu disembunyikan? Mengandalkan catatan lama dari papan pengawas produksi, Reva menuruni tangga tua menuju ruang bawah tanah pabrik, tempat arsip-arsip dan bahan kain pertama disimpan sejak pabrik ini dibuka. Tangga besi itu sudah berkarat. Setiap langkah terasa seperti menuruni sejarah yang penuh darah dan kutukan. Saat tiba di bawah, lorong itu terasa jauh lebih dingin dan sunyi dari tempat manapun yang pernah Reva lalui. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besi tua tanpa label. Pintu itu terkunci dari dalam. Tapi sebelum Reva menyentuhnya, crack! Pintunya terbuka sendiri perlahan. Dari dalam muncul bau anyir, campuran darah kering dan kelembapan kain tua. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya dari korek api membuat bayangan Reva menari-nari di dinding. Dan di tengah ruangan itu, duduklah seorang wanita tua, punggung bungkuk, rambut putih acak-acakan, menjahit sesuatu dengan tangan gemetar. Kain yang ia jahit berwarna merah darah, dan bergerak seperti masih hidup. Kau bukan bagian dari mereka. Suaranya serak, seperti jarang digunakan. Siapa Anda? Tanya Reva ketakutan. Aku, yang pertama. Penjahit pertama. Aku yang membuat kain persembahan itu. Atas perintah pemilik pabrik pertama. Katanya, kain itu harus dijahit dengan darah perawan dan benang dari rambut jenazah. Dan sejak hari itu, aku tak pernah diizinkan keluar. Reva menelan ludah. Ia tak tahu mana yang lebih mengerikan, wanita ini, atau benda yang ia jahit. Kalau kau mau mengakhiri kutukan ini, kata si penjahit, kau harus membakar kain persembahan pertama. Tapi hati-hati, kain itu tidak akan diam saja. Wanita tua itu menunjuk ke arah lemari kayu besar di pojok ruangan. Reva membukanya perlahan. Dan di dalamnya, tergantung selembar kain merah tua, penuh noda hitam mengering dan potongan kuku serta rambut menempel di tepinya. Tapi yang paling membuat Reva menggigil, kain itu berkedut, seperti bernapas. Reva menyulut korek api. Tapi saat api mendekati kain, angin dingin mendadak menyapu ruangan, dan suara-suara mengerikan mulai terdengar. Jangan bakar aku. Aku sudah mengabdi. Biarkan aku hidup. Kau akan menggantikanku. Kau. Tiba-tiba, lemari terbuka sendiri lebih lebar, dan dari balik lipatan kain, muncul wajah-wajah yang dijahit di dalamnya. Wajah karyawan yang mati satu persatu, termasuk Rika, Anto, Bayu, dan bahkan wajah Reva sendiri. Aku belum mati. Reva berteriak sambil gemetar. Tapi kain itu bergerak, mencoba membungkus tubuh Reva. Ia berlari mundur, tapi benang-benang panjang dari kain menjulur cepat, seperti tangan-tangan hidup. Wanita tua di belakangnya berteriak, "Bakar sekarang! Bakar dengan darahmu sendiri!" Dengan sisa keberanian, Reva menggigit tangannya sendiri hingga berdarah, lalu menyiram darah itu ke kain. Saat itu juga, ia menyalakan api langsung ke bagian tengahnya. Kain itu melengking keras, seperti ratusan suara jeritan menyatu, lalu terbakar dalam kobaran biru menyala. Saat api padam, suara-suara itu menghilang. Reva terduduk, lemas. Wanita tua penjahit menatapnya, tersenyum untuk pertama kali. Akhirnya, aku boleh pergi. Tubuh wanita itu perlahan berubah menjadi abu. Di sudut ruangan, semua benang dan kain ikut lenyap, seakan tak pernah ada. Reva keluar dari ruang bawah tanah dengan tubuh gemetar. Namun langkahnya ringan. Tapi ketika ia tiba di atas, pabrik tidak sepi. Mesin jahit hidup kembali. Dan suara musik lembut terdengar. Seperti hari pertama ia diterima kerja. Namun tak ada orang.
Hanya satu kertas di meja resepsionis. Selamat datang, karyawan baru. Shift malam dimulai. Setelah membakar kain persembahan, Reva yakin semuanya sudah selesai. Tapi kenyataan justru berkata lain. Di lantai atas, mesin-mesin jahit menyala sendiri, dan lampu-lampu pabrik berkedip seperti menyambut kedatangannya kembali. Dan di meja resepsionis, satu lembar kertas bertuliskan, "Selamat datang, karyawan baru. Shift malam dimulai." Reva menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia nyaris membuangnya, namun sesuatu menahannya. Nama Reva tertulis di bagian bawah. Dengan darah, Reva melangkah ke ruang produksi. Detak mesin jahit bergema dalam ritme yang tak wajar. Di salah satu meja, benang merah bergerak tanpa tangan. Mesin menjahit gaun merah darah, tanpa kain, dan setiap jahitan menghasilkan darah segar menetes ke lantai. Reva memekik. Mundur. Tiba-tiba, speaker tua di sudut ruangan menyala, dan terdengar suara berat. "Terima kasih telah melakukan persembahan terakhir. Sekarang, giliranmu menjadi penjaga." Reva panik. Ia mencoba lari ke pintu keluar. Namun semua pintu tertutup rapat, dan dinding mulai merembes darah, seolah pabrik itu hidup dan menelannya perlahan. Ingatannya tertuju pada kantor direksi, tempat pertama kali ia mencium keanehan. Ia kembali ke sana, berharap menemukan jalan keluar atau jawaban pasti. Saat pintu terbuka, ruangan itu kini berubah drastis, penuh dengan patung manekin mengenakan pakaian dari korban-korban sebelumnya. Di balik meja direktur, ada cermin besar, dan dari dalam cermin itu terlihat bayangan seorang pria, wajahnya hitam kabur seperti terbakar. "Kau pikir ritual berakhir hanya karena satu kain dibakar?" Bayangan itu bicara. Matanya kosong, namun menusuk. Kain hanyalah medium. Energinya tetap hidup di dalam pabrik ini. Dan selama masih ada yang bekerja di sini, kutukan akan terus berjalan. Reva mundur. "Lalu kenapa aku? Kenapa aku dipilih?" "Karena kau yang tersisa. Kau yang terkuat. Kau yang bisa menggantikan penjaga sebelumnya." Reva menolak. "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Tidak akan." Namun suara-suara lain mulai muncul dari balik cermin. Jeritan para korban terdahulu, termasuk suara sahabatnya, Rika. "Bukan pilihan, Reva. Ini warisan." Tiba-tiba, tubuh Reva kaku. Ia tak bisa bergerak. Bayangan di cermin menyentuh permukaan kaca, dan tangan hitamnya menembus keluar, menggenggam bahu Reva. Tapi sebelum sentuhan itu menjadi penuh, sesuatu dalam saku Reva bergetar. Sebuah potongan benang putih, sisa dari kain yang dibakar. Ketika benang itu jatuh ke lantai, bayangan dalam cermin mendadak melolong kesakitan, dan kaca pecah berkeping-keping. Ruangan jadi sunyi. Bayangan menghilang. Reva jatuh terduduk. Di hadapannya kini hanya tumpukan kaca dan cermin retak. Tapi tak ada lagi mesin yang berdetak. Lampu padam. Pabrik gelap total. Reva keluar dari pabrik saat matahari mulai terbit. Pabrik itu masih berdiri. Tapi kini kosong. Tak ada aktivitas. Tak ada pekerja. Tak ada suara. Polisi yang datang kemudian hanya menemukan satu orang selamat. Reva, dalam kondisi syok berat. Ia tidak banyak bicara. Tapi ketika ditanya, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. "Jangan izinkan siapapun kerja di sana lagi. Pabrik itu lapar." Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden mengerikan itu. Reva masih hidup, tapi jauh dari kata normal. Ia kini tinggal di rumah ibunya di desa terpencil, menjauh dari kota, menjauh dari ingatan tentang pabrik itu. Namun, trauma tak mengenal jarak. Setiap malam, Reva bermimpi berada di tengah mesin-mesin jahit tua, benang merah membelit tubuhnya, dan gaun dari darah dijahit perlahan-lahan menutupi wajahnya. Namun yang paling mengganggunya adalah suara. Reva, shift malam belum selesai. Suatu pagi, sebuah paket kecil dikirim ke rumah Reva. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar di permukaannya. Untuk Reva segera dibuka. Ibu Reva membawakannya dengan ragu. "Kamu pesan sesuatu?"
Nak? Reva menggeleng. Perasaannya langsung tidak enak. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotaknya perlahan. Isinya, segulung kain merah, dan di bagian dalamnya tertulis dengan tinta hitam. Kita belum selesai. Pabrik butuh penjaga. Reva langsung membakar kain itu di halaman belakang. Tapi sesuatu aneh terjadi. Kain itu tidak terbakar, hanya menghitam, lalu kembali seperti semula, seakan menolak hancur. Saat Reva mencoba merobeknya, kain itu berdenyut seperti kulit hidup, dan tiba-tiba darah merembes dari tangannya sendiri, seolah menyatu dengan kain tersebut. Reva menjerit, menjatuhkan kain itu ke tanah. Lalu, dari ujung jalan desa, muncul mobil pick-up tua tak dikenal. Di dalamnya terlihat beberapa pekerja berseragam pabrik. Wajah mereka kosong, pucat, seperti mayat. Seorang sopir menurunkan kaca dan berkata, "Waktunya kerja, Reva. Shift malam, belum selesai." Reva lari ke dalam rumah. Ibunya mencoba menenangkan, tapi saat mereka menutup pintu, lampu rumah berkedip, dan suara mesin jahit kembali menggema dari loteng. Padahal rumah mereka tak punya mesin jahit sama sekali. Kamar tidur Reva kini dipenuhi benang merah yang menjulur dari dinding. Di cermin kamarnya, wajah Reva tidak memantulkan bayangan, melainkan sosok perempuan lain. Gaunnya merah darah, wajahnya kosong. "Aku sudah menunggu. Gantian." Saat Reva mencoba menghubungi polisi, telepon rumah tiba-tiba berdering lebih dulu. Ia ragu mengangkatnya, tapi suara dari seberang membuat darahnya beku. "Kalau kamu tidak kembali malam ini, akan ada yang menggantikanmu, ibumu." Saat Reva melihat ke belakang, ibunya sudah pingsan di lantai. Benang merah menjulur dari hidung dan telinganya. Reva sadar, ini bukan cuma tentang dia. Ini adalah kutukan hidup yang akan terus mencari korban baru sampai seseorang menerima peran penjaga. Ia kini dihadapkan pada pilihan. 1. Kembali ke pabrik dan menyelesaikan apapun yang dimulai. 2. Melawan kutukan, meski tak tahu bagaimana. Dalam keadaan terjepit, Reva berkata pelan, "Kalau memang harus ada yang menjaga, aku akan pastikan tidak ada lagi pabrik yang bisa dijaga." Langit tampak kelabu ketika Reva menatap kembali bangunan pabrik yang telah ditinggalkannya. Dengan membawa satu tekad dan seutas kain merah yang menolak dibakar, ia kembali ke tempat di mana segalanya dimulai. Di tangannya, ada sebuah buku tua, didapatkan dari seorang mantan dukun desa, berisi catatan tentang pesugihan hitam dan cara memutusnya. Reva menyelinap masuk saat malam tiba. Tidak ada satpam, tidak ada pekerja. Tapi pabrik itu masih hidup. Mesin-mesin berderit sendiri. Benang merah menggantung di udara seperti jaring laba-laba berdarah. Di lantai 2, tempat gudang penyimpanan, Reva menemukan pintu kecil di balik rak, tertutup papan kayu yang paku-pakunya sudah berkarat. Saat dia congkel, hawa dingin menyembur dari dalam, bau tanah, darah, dan dupa bercampur menjadi satu. Reva turun ke bawah dengan senter. Ternyata di bawah pabrik itu, ada ruang bawah tanah tua. Dindingnya masih batu bata kasar, dan di dalamnya, terdapat altar sesaji, darah kering di mana-mana, lilin hitam yang meleleh ke tengkorak ayam, dan potret-potret para korban yang mati satu persatu, semuanya bekas karyawan. Di tengah ruangan, berdiri sebuah manekin perempuan dengan gaun merah menjuntai ke lantai. Wajahnya tertutup benang, tangannya menggenggam kain merah asli, yang sama seperti milik Reva. Reva berbisik, "Jadi ini sumbernya." Reva membuka buku tua itu. Di situ tertulis, kain darah pesugihan hanya bisa dihancurkan oleh darah keluarga sendiri dari pelaku pertama. Jika tidak, pemilik terakhir akan menjadi penjaga baru yang abadi. Air mata Reva jatuh. Ia sadar, seseorang harus mengorbankan diri atau mengakhiri darah keturunan dari pemilik asli pabrik. Tapi pemilik lama sudah mati. Atau belum? Saat keluar dari ruang bawah tanah, Reva disambut oleh sosok tua. Makpur, mantan tukang sapu yang dulu dianggap gila, kini muncul seperti telah menunggu. "Kamu datang tepat waktu. Nak, dulu aku tahu semua ini. Tapi aku takut. Dan sekarang waktunya sudah habis." Reva bertanya,
Apa ada cara memutus tanpa pengorbanan darah? Makpur hanya menggeleng pelan. Kecuali, kamu temukan jasad pemilik lama dan bakar dengan kain itu. Tapi dia dikubur bukan di pemakaman umum. Dia dikubur di bawah tiang pertama yang menopang pabrik ini. Di fondasi. Di dalam beton. Mesin-mesin pabrik mulai bergetar lebih keras. Dan dari arah gudang, suara-suara para arwah mulai terdengar. Mereka berbisik, menangis, menjerit, memanggil nama Reva. Reva, waktunya kerja. Reva menggenggam kain merah itu kuat-kuat. Ia sadar, malam ini adalah malam terakhir untuk menentukan takdirnya. Makpur memberikan skop tua dan sebuah botol kecil berisi minyak kutukan. Kamu punya waktu sampai fajar. Kalau kain itu tidak dibakar bersama jasadnya, kamu tidak akan pernah keluar dari pabrik ini hidup-hidup. Langit menjelang subuh sudah mulai memerah samar ketika Reva berdiri di depan tiang beton pertama pabrik. Pilar kokoh yang menopang struktur utama sejak bangunan itu pertama kali berdiri puluhan tahun lalu. Di tangannya, ia menggenggam kain merah pesugihan yang telah membawanya pada kengerian demi kengerian. Di sebelahnya, Makpur berdiri dengan wajah tegang dan skop tua berlumur karat. Di bawah sini, jasad pendiri pabrik dikubur. Bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai bagian dari perjanjian, bisik Makpur. Reva dan Makpur mulai menggali, pelan-pelan. Beton yang mengeras harus dipecahkan dengan linggis dan palu. Setiap hantaman menghasilkan gema yang menakutkan, seolah-olah pabrik sedang mengerang. Keringat bercucuran, meski hawa di sekitar terasa membeku. Baru setengah meter digali, bau busuk menyergap. Itu tandanya kita dekat. Gumam Makpur sambil menyeka peluh. Tak lama, gumpalan rambut panjang dan lapuk menyembul dari tanah. Menyusul kemudian, tulang belulang manusia dalam posisi duduk, seperti seseorang yang dikubur hidup-hidup. Reva menaruh kain merah itu di atas tulang belulang, lalu menuangkan minyak kutukan yang diberi Makpur. Ia menyalakan korek, tangan gemetar, namun sebelum api menyala, suara tawa terdengar dari belakang mereka. Suara wanita. Serak, dekat. Kalian pikir semudah itu? Dari bayangan mesin tua, muncul manekin hidup dengan gaun merah menyapu lantai. Wajahnya hancur setengah, benang menjuntai dari matanya. Namun di lehernya tergantung lencana pabrik lama. Makpur mundur selangkah, pucat pasi. Itu dia pendiri pabrik yang menjual jiwanya. Reva tidak mundur. Dengan tekad penuh, ia menyalakan api dan melempar korek ke kain merah. Dalam sekejap, api menyala membara dan membungkus tulang belulang. Ruangan berguncang. Jeritan menggema dari seluruh penjuru pabrik, seperti suara ratusan roh yang terbebas sekaligus. Manekin itu meraung keras lalu meledak menjadi debu merah. Saat api padam dan sisa jasad menghitam terbakar, Reva jatuh terduduk. Pabrik kini benar-benar hening. Mesin mati. Udara terasa ringan. Makpur menepuk bahu Reva pelan. Kamu sudah mengakhirinya. Tapi jangan pernah kembali ke sini. Beberapa hari kemudian, pabrik resmi ditutup. Pemilik terakhir menghilang tanpa jejak. Pemerintah menyatakan lokasi itu tidak layak digunakan dan akan dihancurkan. Tapi, para warga sekitar tahu, Reva lah yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun harga yang dibayar tidak murah. Jiwanya masih terikat pada benang merah kisah itu. Seminggu setelah pabrik itu ditutup dan dinyatakan sebagai zona berbahaya, Reva berusaha kembali menjalani hidupnya. Ia pindah ke rumah kakaknya di luar kota, jauh dari suara mesin jahit, jauh dari aroma kain, dan jauh dari pabrik itu. Namun, setiap malam, mimpi buruk datang tanpa ampun. Dalam tidurnya, Reva terus bermimpi berada di ruang jahit tua. Lampu redup berkedip, dan suara mesin berdentang sendiri. Tangannya bergerak otomatis menjahit selembar kain merah yang tak kunjung selesai. Setiap kali jarum menusuk kain, terdengar jeritan wanita, dan ketika ia menoleh, sosok manekin dengan wajah separuh hancur menatapnya dari sudut ruangan. Janjinya belum lunas. Reva, kau belum lepas. Ia terbangun dalam peluh dingin. Setiap malam lebih buruk dari sebelumnya. Di malam kelima, ponsel Reva berdering.
Makpur menelepon. Suaranya tergesa dan berat. Kamu lihat bekas luka merah di pergelangan tanganmu? Itu bukan luka biasa. Itu tanda ikatan. Kamu masih terhubung. Reva melihat pergelangan tangannya. Ada garis merah samar seperti goresan benang. Apa maksudnya, Mak? Kamu telah membuka pintu, tapi tak menutupnya dengan benar. Makpur menyuruh Reva melakukan satu hal, kembali ke rumah kos lama di dekat pabrik, tempat ia pertama kali mimpi buruk dimulai. Karena di sanalah benang merah itu pertama kali menyentuhnya, dan di sanalah harus diputus. Dengan berat hati, Reva kembali. Kosan itu kini kosong, ditinggal semua penghuni. Hanya suara angin dan dedaunan yang menyambutnya. Di loteng kamar lamanya, Reva menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bantal tua berlubang, dan di dalamnya, tersimpan segumpal kain merah yang sama dengan yang pernah ia bakar di pabrik. Tidak, berarti ritual itu belum lengkap. Tiba-tiba, suara derap langkah terdengar dari bawah. Langkah-langkah cepat dan berat. Reva menahan napas. Ia tidak sendiri di rumah itu. Saat Reva berbalik, di cermin lemari tua, ia melihat bayangan seseorang, dirinya sendiri, tetapi dengan wajah pucat dan mata dijahit benang merah. Kau ingin bebas? Selesaikan yang kau mulai. Bisik bayangan itu, tersenyum mengerikan. Reva menyadari satu hal. Kutukan tidak pernah benar-benar berakhir sampai seluruh media pesugihan dihancurkan. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah mengembalikan semua barang pesugihan yang masih tersisa, dan menghadapinya sekali lagi. Reva berdiri terpaku di loteng rumah kos lamanya. Kain merah di tangannya bergetar seolah hidup. Suara-suara dari masa lalu berbisik dalam kepalanya. Jeritan Tita, rintihan para korban, dan suara laki-laki tua yang dulu mengikat jiwanya ke dalam benang pesugihan itu. Kau harus mengakhirinya sebelum malam ketujuh, atau semuanya akan kembali dari awal. Ditemani Makpur dan seorang ustaz bernama Ustaz Fadhil yang dipanggil dari pesantren setempat, Reva kembali ke pabrik yang kini kosong, dibungkus garis polisi dan energi dingin yang tak kasat mata. Ustaz Fadhil membawa botol kecil berisi air doa dan segenggam garam hitam dari hasil ruqyah khusus. Ritual ini bukan hanya untuk mengusir, tapi memutus kontrak jiwa. Benda pesugihan harus dibakar di tempat asalnya dan kau harus ada di sana, Reva, ujar Ustaz Fadhil. Mereka menyusuri area jahit utama. Di tengah ruangan, Reva melihat manekin tanpa kepala, sama seperti dalam mimpinya. Di bawahnya, terhampar pola benang merah membentuk simbol lingkaran. Ini tempat pengikatannya, bisik Makpur. Reva meletakkan kain merah di tengah lingkaran itu. Saat api dinyalakan, suara tangisan perempuan terdengar, diikuti dentingan mesin-mesin yang menyala sendiri satu persatu. Tidak, kalian tak boleh memutus perjanjian ini. Suara berat menggema dari langit-langit. Sosok bayangan hitam turun, besar, tinggi, dan matanya merah menyala. Sosok itu adalah roh pendiri pertama pabrik yang telah menyerahkan nyawanya demi kejayaan pabrik bertahun-tahun lalu. Ustaz Fadhil memulai pembacaan ayat-ayat suci, sementara Reva diminta menyebutkan nama semua korban yang dia ingat, satu persatu. Suaranya bergetar, berlinang air mata. Tita, Baresti, Pahen, Burika, semoga kalian bebas. Api makin besar, kain merah terbakar sempurna. Lingkaran benang mendesis dan hancur. Sosok bayangan hitam meraung dan menyusut, tertelan api dan cahaya doa. Saat semuanya berakhir, pabrik itu sunyi. Tak ada lagi suara aneh. Tak ada gemuruh gaib. Tak ada benang merah. Hanya abu dan ketenangan. Reva terdiam lama di luar gerbang. Akhirnya, sudah selesai. Makpur menepuk pundaknya. Kutukan itu sudah padam, tapi kenangan tak akan hilang. Jadikan ini pelajaran. Jangan pernah mendekat pada rejeki yang datang dari darah dan tumbal. Sudah sebulan sejak pabrik garmen itu disegel permanen oleh pihak berwajib. Lokasinya masih berdiri, tetapi tak ada satupun warga yang berani lewat di depannya. Bahkan saat siang bolong, orang-orang menyebutnya sebagai pabrik kutukan. Bagi Reva,
Semuanya belum sepenuhnya berlalu. Tapi dia tahu, ia masih hidup, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Reva kembali ke kampung halamannya. Ia membawa 2 koper kecil dan 1 kotak berisi dokumen serta foto-foto teman-teman kerjanya yang telah tiada. Saat ibunya membuka pintu, Reva langsung memeluknya erat. "Ma, Reva pulang. Reva sudah lepas dari semuanya." Ibunya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya anaknya kembali dalam keadaan selamat, meski tak lagi sama. Beberapa hari kemudian, Reva duduk di teras rumah, membuka buku catatan lama yang ia temukan saat membersihkan kamar kos. Di dalamnya, terselip sepucuk surat, tertulis tangan oleh Tita. "Kalau kamu baca ini, berarti aku mungkin udah gak ada. Tapi tolong, jangan berhenti cari tahu. Semua ini bukan salah kamu. Tapi kamu bisa jadi kunci untuk menyelamatkan yang lain. Jangan biarkan tempat itu terus makan korban. Aku percaya kamu kuat, Rev." Tita. Air mata Reva jatuh. Tita telah tahu lebih dulu bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi ia memilih diam, demi menjaga yang lain. Malam itu, Reva bermimpi. Ia melihat Tita berdiri di tengah ruang produksi, tersenyum lembut. Di belakangnya, para korban lainnya pun hadir. Semua tampak damai. Tak ada jeritan, tak ada darah, hanya ketenangan. "Terima kasih, Reva." Suara Tita bergema. Saat Reva terbangun, ia merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut saat mengingat pabrik itu. Beberapa waktu kemudian, Reva menjadi relawan untuk korban trauma kerja di industri bawah tanah. Ia menceritakan kisahnya kepada para pekerja muda, bukan untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan. Jika sesuatu terasa tidak wajar, percayalah pada instingmu. Jangan kejar rezeki dengan menggadaikan nurani. Pabrik itu mungkin telah padam, tapi kisahnya akan terus hidup. Sebagai pengingat bahwa keserakahan yang dibungkus keberuntungan selalu menuntut bayarannya.